Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Baiklah, yang pertama, pengertian metode pembelajaran. Metode berasal dari bahasa Yunani atau methodus, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang bersistem dari sebuah lingkungan, yang terdiri dari pendidik dan peserta didik, untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik, dalam arti tujuan pengajaran tercapai. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama, faktor pengajar, kedua siswa, tiga, tujuan yang akan dicapai, 4. Materi atau bahan ajar, kelima waktu atau persiapan mengajar, keenam keadaan dan fasilitas yang tersedia di kelas atau sekolah, dan ketujuh jumlah subjek belajar. Dan ketiga, alasan menentukan metode. Alasan atau nalar guru memilih dan menetapkan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran adalah: yang pertama, metode ini sesuai dengan pokok bahasan, dan kedua, metode ini menjadi kegiatan siswa dalam belajar dan meningkatkan motivasi atau semangat belajar. Dan ketiga, metode ini memperjelas dasar, kerangka, isi dan tujuan dari pokok bahasan sehingga pemahaman siswa makin jelas. Dan keempat, metode dipilih guru dengan asas di atas berdasarkan pertimbangan praktis, rasional dikuatkan oleh kiat dan pengalaman guru mengajar. Dan kelima, metode yang berdaya guna belum tentu tunggal. Dan keenam, metode dapat digunakan secara kombinasi. Yang keempat, teknik pembelajaran. Pengertian teknik pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005-1158, teknik adalah metode atau sistem mengerjakan sesuatu, cara membuat atau seni melakukan sesuatu. Menurut Gerlach dan Eli, mengartikan teknik sebagai jalan, alat atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Teknik secara harfiah juga diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengaplikasikan dan mempraktikkan suatu metode, dan mendefinisikan pembelajaran sebagai setiap perubahan perilaku yang relatif, permanen, terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Khusus untuk pengertian teknik pembelajaran, Sudrajat 2008-1 menjelaskan teknik pembelajaran sebagai cara yang dilakukan pengajar dalam menerapkan metode pembelajaran tertentu. Dan yang kelima, macam-macam teknik pembelajaran. Pertama, teknik diskusi. Teknik diskusi merupakan suatu cara mengajar dengan cara memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Dan kedua, teknik kerja kelompok. Teknik kerja kelompok adalah suatu cara mengajar di mana siswa di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan ketiga, teknik penemuan dan simulasi. Teknik penemuan merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengaplikasikan sesuatu konsep atau prinsip. Sedangkan teknik simulasi merupakan cara mengajar di mana menggunakan tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang dimaksudkan dengan tujuan agar orang dapat menghindari lebih mendalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Dengan kata lain, siswa memegang peranan sebagai orang lain. Yang keempat, teknik inquiry. Teknik inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, misalnya benda, manusia, atau peristiwa, secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Dan kelima, teknik eksperimen dan demonstrasi. Teknik eksperimen merupakan salah satu cara mengajar di mana seseorang siswa diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Sedangkan teknik demonstrasi merupakan
Teknik mengajar di mana seorang instruktur atau tim guru menunjukkan, memperlihatkan suatu proses. Nah, dan yang keenam ini ada teknik karya wisata, di mana teknik karya wisata merupakan teknik mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Dan yang terakhir, teknik ceramah, yang dimana teknik ceramah ini adalah memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu dan tempat tertentu. Dengan kata lain, teknik ini adalah sebuah teknik mengajar dan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Teknik ini disebut juga dengan teknik kuliah atau teknik pidato.